Prestasi dosen itu adalah melahirkan mahasiswa yang berkualitas dan menjadi orang yang bermanfaat di masyarakat. Salam dalam Dhamma, Namo Buddhaya. Kesempatan hari ini saya menyampaikan pengalaman pribadi saya sebagai salah satu dosen di Sekolah Tinggi Agama Buddha Sailendra, yang mana saya mempunyai kesempatan mulai jenjang S1 belajar dan bisa menikmati, menimba ilmu di Sekolah Tinggi Agama Buddha Sailendra ini. Dan kemudian setelah selesai pendidikan juga mendapatkan kesempatan untuk belajar di Center for Religious and Cross Cultural Studies di UGM. Dan setelah selesai itu pada tahun 2010 saya diminta untuk membantu mengajar di Sekolah Tinggi Agama Buddha Sailendra. Apa sih yang menjadi suka duka dalam pengajaran atau mendedikasikan diri sebagai seorang dosen di Sekolah Tinggi Agama Buddha? Bagi saya sangat menarik dan mempunyai kesempatan yang baik bisa mendedikasikan diri mengajar atau menjadi salah satu dosen di Sekolah Tinggi Agama Buddha Sailendra ini. Mengapa? Kalau kita melihat pengalaman saya ini, bahwa waktu S1 saya belajar di Sekolah Tinggi Agama Buddha Sailendra, ditempa dengan ilmu, dengan pengetahuan, dengan kegiatan organisasi mahasiswa yang membangun, memberikan kebebasan akademik sehingga mempunyai pemikiran-pemikiran yang kritis tetapi juga peduli. Itu yang menjadi pengalaman saya, sehingga ketika saya sekarang mengajar menjadi pendidik di Sekolah Tinggi Agama Buddha Sailendra ini bisa menempatkan bagaimana rasanya sebagai mahasiswa waktu itu dan juga sekarang bagaimana melihat pengalaman-pengalaman mahasiswa untuk mendedikasikan mencari ilmu. Nah, memang mengajar atau menjadi pendidik di Sekolah Tinggi Agama Buddha ini tidak mudah, karena kita sering menyebutnya bahwa pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Buddha ini lebih cenderung pada social education. Jadi social education itu tidak melulu masalah pendidikan, tapi kita betul-betul tahu latar belakang mahasiswanya, latar belakang orang tuanya, bagaimana mahasiswa bisa menimba ilmu dengan penuh dedikasi. Kalau kita lihat banyak mahasiswa ini kuliah di Sekolah Tinggi Agama Buddha ini kadang terlalu rendah diri. Wah, buat apa sekolah di Setap? Mau jadi apa sekolah di Setap? Karena waktu itu juga saya mempunyai pemahaman seperti itu. Tetapi jangan salah bahwa di Sekolah Tinggi Agama Buddha, khususnya di Sekolah Tinggi Agama Buddha Sailendra ini memiliki inovasi. Jadi tidak melulu belajar agama, tetapi juga mengkombinasikan, mengintegrasikan kurikulumnya itu dengan ilmu-ilmu pengetahuan yang lain, sehingga lulus dari Sekolah Tinggi Agama Buddha Sailendra ini tidak hanya bisa belajar agama saja, tapi kemampuan dalam pengalaman dari
belajar tentang ilmu pengetahuan yang lain, kemudian aktivitas kemahasiswaannya juga membangun, mendedikasikan mahasiswa itu terbentuk. Nah, ini yang saya dapatkan di sini. Saya tidak hanya belajar agama Buddha, tetapi saya juga bisa bergumul, berdialog, dan sekarang menjadi bagian penting untuk berdialog dengan agama lain. Nah, ini saya dapatkan di Sekolah Tinggi Agama Buddha Sailendra. Sukanya ya menjadi lebih muda, karena selalu ketemu dengan mahasiswa baru yang mempunyai pemikiran kritis, kemudian anak muda lah, milenial lah, dan kita dituntut di situ bisa mengembangkan, bisa menimba pengetahuan lagi, mengupgrade dan mengupdate juga tentang pengetahuan yang berkembang pada saat ini. Tentunya pada masa milenial ini juga tuntutannya mahasiswanya juga harus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini. Nah, selain sebagai sukanya di situ menjadi muda, menjadi lebih terbuka dengan pengalaman baru calon mahasiswa ini, saya juga mempunyai kesempatan yang baik. Mengajar, mendidik itu memang tidak semua kesempatan orang bisa menjadi itu. Tapi panggilan hati untuk mendedikasikan diri di dalam pendidikan itu yang paling penting. Ini pernah akan menjadi satu penelitian dari salah satu teman saya, dosen, untuk meneliti tentang bagaimana atau mengapa banyak dosen yang tertarik di perguruan tinggi agama Buddha ini. Nah, itu yang bagi saya bahwa panggilan hati untuk mendedikasikan diri di pendidikan itu yang paling berat adalah ketika menjadi sosok teladan. Nah, ini yang harus dikembangkan, mempertahankan komitmen, konsistensi sebagai pendidik yang memberi keteladanan. Selain ilmu pengetahuannya diupdate, tetapi dedikasi, sikap, kepedulian juga harus dikembangkan. Inilah yang menjadi kenapa saya tertarik di mendedikasikan diri di mengajar di Sekolah Tinggi Agama Buddha, khususnya di Sekolah Tinggi Agama Buddha Sailendra. Nah, tadi saya sampaikan bahwa pendidikan di sini itu social education, karena memang tidak melulu memikirkan pendidikan saja, tapi kita tahu betul bagaimana kondisi orang tuanya supaya mendorong anaknya untuk pendidikan. Apalagi pada momen saat ini kita bonus demografi, salah satu peluang pentingnya adalah education atau masyarakat yang mempunyai pendidikan. Jadi educate people. Jadi bagaimana masyarakat itu mempunyai pengalaman ini. Nah, saya sebagai dosen terdorong untuk terjun di dalam kesempatan itu. Nah, dukanya memang menjadi tantangan sekarang, bahwa kadang anak-anak mahasiswa ini mempunyai ekspektasi yang berbeda dengan orientasi dari kita. Kenapa? Karena mahasiswa sekarang juga pengennya pengetahuannya lengkap, dan yang paling ini adalah mahasiswa menuntut instan. Ini yang harus kita cermati. Kalau mahasiswa praksis nanti, bersifat praksis atau opportunity saja, itu juga tidak baik dalam nanti mendedikasikan di dalam masyarakat. Maka dari itu kita menjadikan pendidikan itu menjadikan masyarakat itu mempunyai pendidikan secara emosional dan juga secara intelektual. Jadi keberimbangan dua hal ini yang perlu kita sampaikan di dalam proses pembelajaran di suatu perguruan tinggi, khususnya di PTAB ini. Karena tantangannya kita selain menjadi teladan dari pengetahuan, kita juga menjadi teladan dalam
sikap dan emosi kita dalam kehidupan bermasyarakat. Kita sering menyebutnya bahwa kampus ini sebagai kawah condro di muko, sebagai penggodokan generasi muda untuk melahirkan generasi yang luar biasa. Nah, yang menjadi kebanggaan dari pengalaman saya adalah menjadikan mahasiswa yang kemudian lulus menjadikan seorang yang memberikan manfaat kepada masyarakat. Mengapa itu penting? Jadi saya punya pengalaman beberapa mahasiswa yang awalnya males mau melanjutkan sekolah, tetapi setelah ditempa, digodok di sekolah tinggi staf Sailendra ini akhirnya lulus dan memberikan kontribusi yang luar biasa. Ini satu prestasi bagi saya, khususnya sebagai dosen. Karena tidak mudah kalau mendidik anak-anak yang memang dari awal semangat, kemudian digodok, itu melahirkan seorang yang luar biasa, itu saya kira wajar. Tetapi dari basicnya yang tidak punya semangat, tidak punya istilahnya potensi baik ekonomi dan lain sebagainya, itu tidak mendukung untuk kuliah, dan minatnya juga kurang, kemudian kita motivasi, kita beri dukungan, kita beri kesempatan, dan akhirnya diproses dengan baik dan melahirkan atau memberikan lulusan yang baik, saya kira itu yang luar biasa. Maka kita sering menyampaikan, wah, pendidikan ini bukan hanya masalah pendidikan saja, tapi kita juga memikirkan masalah social education-nya. Nah, dari kesempatan itu saya menjadi paham bahwa kita harus membangun staf ini dengan slogan yang agak unik, karena teman-teman mahasiswa sering menyebutkan bahwa staf itu tidak disebut hanya sekolah tinggi agama Buddha saja, tetapi kita sering guyonan karena mahasiswa dituntut ini itu bisa, karena di masyarakat dibutuhkan itu. Maka staf itu kita sering gambarkan sebagai sekolah tinggi apapun bisa. Mimpin puja bakti bisa, ngajar anak sekolah minggu bisa, menjadi penyuluh masyarakat bisa, memberikan kontribusi di dalam komunitasnya juga bisa, di teknologi juga bisa. Nah, ini yang disebutkan bahwa kita kadang memberikan penjelasan bahwa sekolah tinggi agama Buddha itu sekolah tinggi apapun bisa. Karena kebutuhan masyarakat yang harus ditujukan ke kita, dan kita juga kembali ke masyarakat memberikan kontribusi di masyarakat. Saya kira yang paling penting itu menjadi satu kebanggaan sebagai dosen di Sekolah Tinggi Agama Buddha, khususnya di Sekolah Tinggi Agama Buddha Sailendra. Saat ini sudah ada kurang lebih 277 alumni yang sudah tersebar di Nusantara ini dan memberikan kontribusi di dalam masyarakat, baik di institusi pemerintahan secara pemerintahan secara negeri maupun di swasta yang juga banyak, dan itu pengalaman saya melihat kiprahnya mereka itu menjadi sebuah kebanggaan. Sebuah prestasi dari seorang dosen itu ketika melihat para mahasiswanya, lulusannya memberikan kontribusi yang nyata di dalam masyarakat. Itu penting, bahwa prestasi dosen itu adalah melahirkan mahasiswa yang berkualitas dan menjadi orang yang bermanfaat di masyarakat. Sangat berharganya seseorang itu kalau kita memberikan manfaat di dalam masyarakat. Saya kira itu lika-liku perjalanan menjadi seorang dosen di Sekolah Tinggi Agama Buddha Sailendra. Terima kasih atas perhatiannya. Salam dalam Dhamma, Namo Buddhaya.